Karena Nur Muhammad itu bagian daripada Allah, maka Nur Muhammad berpisahkah dengan Allah? Tidak. Berceraikah Allah dengan Muhammad? Tidak. Karena dia tidak berpisah disebut dua yang tiada bercerai. Karena dia dua yang tiada bercerai, rupanya Nur dengan Allah itu ada Esa. Satu dia. Tidak berpisah. Inilah yang diantarkan oleh ulama warasatul anbiya tadi untuk mengenal namanya Nur Muhammad sebagai mursyid Rabbaniyah. Dialah orang yang paling dekat. Dialah orang yang kenal siapa Tuhannya itu. Ini yang diantarkan. Sekarang mana yang Nur Muhammad itu Bapak Ibu? Nur Muhammad itu Bapak Ibu sudah sempurna sebutannya dengan insan inilah Bapak Ibu. Ya, sudah sempurna tuh. Insan itu berzahir dan berbatin. Insan itu ada tubuh kasar, ada tubuh halus. Kasar, halus. Insan itu yang dikatakan tubuh kasar, ya, inilah yang disebut namanya dengan tubuh apa? Tubuh apa namanya? Tubuh jasmani. Ini Bapak Ibu. Jasmani. Insan itu tubuh halus disebut namanya tubuh ruhani. Berarti yang kasar dengan yang halus, sempurna wujud keduanya itu disebut namanya insan. Dan insan inilah kesempurnaan memandang wujud diri Nur Muhammad. Kalaulah insan itu kesempurnaan memandang wujudnya Nur Muhammad, siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad siapa tadi? Nur Muhammad itu adalah wujudnya Allah, Nur Muhammad itu adalah nyatanya Allah, Nur Muhammad itu adalah rupanya Allah. Disitulah rahasianya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nih, man arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya? Ini yang Nur Muhammad nih. Faqad arafa rabbahu. Pasti dia kenal Tuhannya. Jadi siapa yang kenal Nur Muhammad, dia kenal dengan Tuhan. Karena Nur Muhammad itu, inilah yang disebut namanya wujud dirinya. Nur Muhammad inilah kenyataan dirinya. Atau bahasa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, Nur Muhammad itulah kezahiran Allah. Itu maksudnya itu. Rupanya memandang Allah, melihat Allah, mencari dan menemui Allah itu benar-benar wujud dan nyata pada diri sendiri Bapak Ibu. Inilah yang disebut pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu pertemuan dalam satu wujud. Satu wujud. Ya. Satu wujud. Satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Jadi jangan Bapak Ibu pahami lagi pertemuan kita dengan Allah itu jauh berjarak Bapak Ibu, jangan. Ini satu wujud satu diri itu. Pada saat itulah Bapak Ibu dikatakan karam. Dikatakan karam. Karam itu maknanya fana. Fana itu maknanya hapus. Bahasa syariatnya mati. Ya. Mati, mutu qabla antamutu. Itu maksudnya matikan dirimu sebelum dirimu mati. Jadi orang yang sudah kenal Allah Bapak Ibu, dirinya itu karam, dirinya itu hapus, dirinya itu mati. Ini pesan Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah kecuali kamu benar-benar sudah mati. Berarti orang yang bisa lihat Allah itu orang hidup atau orang yang mati? Orang yang mati yang bisa lihat Allah. Kalaulah orang yang mati bisa lihat Allah,
Mati yang bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Apakah mati fisik atau mati yang bagaimana maksudnya nih? Saya menanya. Nanti banyak takziah bergilir-giliran nanti itu. Mati yang bagaimana maksudnya orang yang bisa lihat Allah tuh? Bapak? Mati? Mati keakuan diri. Bagaimana cara mematikan keakuan diri itu? Bagaimana Pak Jul? Cara mematikan keakuan diri. Bagaimana cara mematikan keakuan diri? Ambil pisau. Ingat-ingat Bu Liza tuh. Ini kalau digedap agak payah dikit ya. Pak Suparjo, bagaimana cara mematikan keakuan diri? Hilangkan wujud diri, lalu caranya gimana? Sadari sesadar-sadarnya bahwa yang wujud itu hanya Allah. Itu dia Bapak Ibu. Menyadari sesadar-sadarnya bahwa yang wujud itu Allah. Maka disitulah dikatakan kesempurnaan mati itu adalah, tuh Bapak Ibu, kesempurnaan mati itu hidup. Kalaulah kesempurnaan mati adalah hidup, siapa sebenarnya yang hidup ini? Allah. Kesempurnaan tiada, ada. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu adalah Allah. Kalau Allah yang ada, Allah yang hidup, mana orangnya Bapak Ibu? Mana orangnya? Keha. Ya, koha. Takut bilang keha. Takut bilang koha. Nih. Sempurnalah itu yang disebut namanya insan ini. Maka pahami ini. Yakini ini. Bahwa Bapak Ibu ini yang disebut namanya diri zat yang bernama Allah. Ya. Jangan Bapak Ibu ditangkuk ragu. Tahu ditangkuk ragu. Tidak yakin, tidak percaya lagi, bimbang kita, was-was kita. Kafir kita nanti nak. Yang Ustadz maksud bukan menyuruh Bapak Ibu mengaku Allah. Yang Ustadz maksud bukan menyuruh Bapak Ibu jadi Allah. Tapi yang Ustadz maksud itu menyadari sesadar-sadarnya Allah sajalah yang ada, kita nggak pernah ada. Jadi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat yang saya ajarkan kepada di Bapak Ibu itu adalah ilmu tauhid murni. Murni itu apa artinya itu? Yang asli, tidak tercampur dengan diri yang lain, yang ori. Untuk memberikan pemahaman Allah sajalah yang ada dahulunya, sekarang yang akan datang. Kita tidak pernah ada. Saya menanya ibu-ibu nih, kapan ibu-ibu ini nggak pernah ada? Kapan ibu-ibu nggak pernah ada? Sejak apa? Sejak mula adanya tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya tidak pernah ada Pak Rifai? Sejak Allah itu wujud. Berlapis menjawabnya. Kapan di Bapak Ibu itu tidak ada? Jawabannya? Sejak mula adanya tidak pernah ada. Itu dia hakikat memahami itu. Kapan sejak mula adanya di Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Kapan Allah itu wujud? Asailah. Wujud dia dengan sendirinya. Kapan dia merasa wujud dengan sendirinya? Hahaha. Ketika dia merasa. Ketika itulah ada dirinya. Contoh. Lihat contoh nih. Bapak Ibu nanti habis ngaji kan tidur kan? Tidur.
Sampai asiknya tidur, nikmatnya itu ngorok Bapak Ibu, enggak tahu lagi. Ya. Kemudian pas subuh, masuk subuh, Bapak Ibu terbangun. Ya, pertanyaan Ustadz, kapan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu itu ada? Kan tadi, ya bangun. Kapan tuh merasa ada waktu bangun tuh? Kan tidur tadi tuh. Kemudian dengar kita terbangun subuh. Sejak kapan diri Pak Haji itu ada pada saat bangun dari tidur? Tuh dia. Sejak ini ya. Tuh udah ada diri itu. Tahu tuh? Jadi ketika Bapak Ibu terbangun dari tidur, merasakannya. Apa tuh? Turun naik tuh? Yang keluar masuk? Tuh, setelah dia yang ini, baru dia jam mampir rupanya. Kedengaran azan. Baru berdiri, itu udah ada diri itu. Disitulah memahami, untuk mengenali akan rahasia diri Allah itu ada dengan sendirinya, cukup memandangnya kepada diri Bapak Ibu. Bukankah diri Bapak Ibu adalah cermin untuk memandang akan dirinya? Maka siapa yang sadar dengan dirinya bahwa dirinya tidak ada, disitulah bisa memahami yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka dialah dahulunya, sekarang yang akan datang. Dan jangan Bapak Ibu mengaku ada. Ya, sudah jelas Bapak Ibu tidak ada, lalu mengaku ada. Inilah disebut namanya orang yang wujuduka zambun itu Bapak Ibu. Merampok hak Allah itu. Ini berbahaya. Nih. Ini kesempurnaannya itu. Makanya mengenal Allah. Cukup kita mengenal Nur Muhammad. Ini salah satu jalan Bapak Ibu yang dihantarkan oleh ulama warasatul anbiya. Padahal jalan untuk mengenal Allah itu amat sangat banyak Bapak Ibu. Berapa jalannya Bapak Ibu ingat? 5. Kalau memang 5 Ustaz tunjuk satu-satu. Nih anggap dah 1 ya. 2 lagi, ini 1. Nomor 2-nya apa Pak Haji? Mengenali akan asal usul diri. Asal usul. Yang ketiga, mematikan diri. Matikan diri. Yang 4, melalui sifat. Yang kelima, fanakan diri dalam diri. Ini fana. Jadi kelima jalan ini sebenarnya jalan untuk bisa wusul kepada Allah. Siapa yang menghantar kelima jalan ini? Inilah al-ulama warasatul anbiya. Jadi dihantarkannya lah kelima jalan ini. Maka dari 5 jalan ini, yang paling mudah, yang paling sering diantarkan oleh para ulama itu melalui Nur Muhammad. Nur Muhammad ini jalan tol nih. Ya. Kenapa Nur Muhammad ini jalan tol? Karena Nur Muhammad itulah awal mula pertama kali yang diciptakan Allah. Awalu ma khalaqallahu nurun nabiyka min nurihi. Yang pertama kali diciptakan Allah itu sebelum adanya sesuatu. Belum ada lagi namanya langit dan bumi. Belum ada namanya aras, kursi dan mahfuz. Belum ada namanya lagi surga dan neraka. Yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad min nurihi. Daripada dirinya. Ketika itulah baru dikatakan oleh Rasul, ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni. Aku berasal daripada nur Allah. Berarti nur zat. Dan dari akulah terciptanya sekalian alam, dan dari aku pula lah terciptanya sekalian orang-orang mukmin ini. Ini Nur Muhammad ini, pahamnya.
Siapa Nur Muhammad? Diperhalus. Nur Muhammad itu sifatnya. Ini memahaminya tuh Bapak Ibu. Nur Muhammad itu sifat Allah. Kalau Nur Muhammad itu sifat Allah, sifat yang mana maksudnya itu Bapak Ibu? Kalau Nur Muhammad itu sifat Allah yang mana itu? Sifat yang 7. Yang 7 itu sifat apa namanya? Ma'ani. Coba sebut. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah, dan niat. Jadi sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah, dan hayat itu, ini yang disebut namanya sifat ma'ani. Itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sifat Allah. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah. Sama artinya apa? Yang mendengar. Kalau arti secara harfiahnya sama mendengar. Maknanya yang mendengar. Siapa yang mendengar? Yang mendengar itu Allah. Ya. Basar artinya apa? Yang melihat. Siapa yang melihat? Allah. Hayat apa artinya? Siapa yang hidup? Allah. Disitulah dikatakan oleh Allah, wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain, aku itu. Sekarang kita turun lagi ke bawah ilmunya. Ya. Tadi naik lihat, turunkan lagi ke bawah. Mana yang dikatakan sifat Allah yang disebut Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu yang mana? Ruh inilah yang maksudnya Bapak Ibu. Ini dia. Nur Muhammad sifat Allah pada diri Bapak Ibu itu yang ruh nih. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka aniruh kuliruh min amri Rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu rahasiaku. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Tidaklah aku beri kamu pemahaman ilmu tentang ruh hanya sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang tahu dan sedikit pula orang yang diberitahu. Jadi orang yang diberitahu itu adalah orang yang sedikit saja. Sedikit menurut Allah, banyak menurut Bapak Ibu itu. Banyak menurut Bapak Ibu, belum cukup seeprit menurut Tuhan lagi. Apa makna yang sedikit itu? Secara makna hakikatnya, ini yang diberitahu. Wa yas'alunaka aniruh kuliruh min amri Rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya ruh itu tiada lain aku. Paham Bapak Ibu tuh? Katakan hai Muhammad kepada mereka yang bertanya tentang ruh ini, katakan bahwa ruh itu tiada lain adalah diriku. Di mana ilmunya? Likuli syai'in bisababihi. Tiap sesuatu itu ada jalannya, ada sebabnya. Karena ruh itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang disebut namanya sifat sama basar kalam ilmu kudrat iradat hayat. Sama basar kalam ilmu kudrat iradat hayat itu tiada lain adalah diri zat itu. Itu rahasianya tuh. Makanya ketika Adam telah sempurna kejadiannya, ini turun lagi ke cerita Adam. Bapak Ibu ambil iktibarnya. Adam. Ini apa nih Bapak Ibu? Adam. Ini gambar. Bapak Ibu ketika Ustaz buat gambar, jangan Bapak Ibu pusing namanya. Ini Adam. Ketika Adam itu telah utuh, udah ada matanya, sudah ada telinganya, sudah ada lisannya, sudah ada hidungnya. Semuanya lengkap. Bisakah dia itu melihat? Padahal matanya ada. Bisakah Adam itu mendengar? Padahal telinganya ada. Bisakah mulutnya berkata? Padahal lisannya ada. Apa sebabnya punya mata, punya telinga, punya mulut, tapi tak bisa melihat, mendengar, dan berkata? Kenapa? Karena belum ada ruh. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah Nur Muhammad.
Itu yang Allah katakan, fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Apabila telah kusempurnakan kejadian Adam, aku tiupkan ruhku. Ruhku itu siapa maksudnya itu? Itu Nur Muhammad tuh. Ini yang ruh Allah tuh. Makanya dikatakan Ruhul Kudus yang Nur Muhammad tuh. Setelah masuk Nur Muhammad ke dalam jasad Adam, barulah dia bisa melihat, barulah dia bisa mendengar, barulah dia bisa berkata. Ketika itu dia pun bersin. Ketika bersin apa yang diucapkannya? Alhamdulillah. Siapa sebenarnya yang melihat, mendengar, berkata dan mengucapkan Alhamdulillah itu? Allah tuh. Disitulah letaknya Allah memuji atas dirinya sendiri. Alhamdulillah. Apa jawabannya? Yarham Allah. Sebelum ada nur, nggak ada dia bisa memandang, mendengar, dan berkata. Tapi setelah ada nur, barulah dia bisa memandang, mendengar. Siapa yang memandang, mendengar? Itu adalah nur. Siapa nur? Nur itu adalah sifat sama, basar, kalam, ilmu. Siapa sama, basar, kalam? Itu adalah Allah. Wa fi anfusikum afalah tubsirun. Apa artinya itu? Aku ini sudah wujud nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya disuruh oleh Allah kita ini membaca ke dalam diri. Menilik ke dalam diri. Siapa yang mau membaca dan menilik ke dalam diri, kenalah dia sejati dirinya. Sejati dirinya itu tiada adalah Allah. Allah itulah hakikat diri Bapak Ibu. Allah itulah sejatinya diri Bapak Ibu. Walaupun usah gunakan Allah itu sejatinya diri Bapak Ibu, tapi ingat, diri Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Apa kata Ustaz? Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orang yang kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut manusia, tapi manusianya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut insan, tapi insannya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Kalaulah insan bukan wujud nyatanya diri kita, kalaulah manusia tidak wujud nyatanya diri kita, kalaulah orang bukanlah wujud nyatanya diri kita, pertanyaannya, siapa sebenarnya hakikat orang, manusia, dan insan itu? Itu adalah Allah. Ketika itu, sembunyikan, rahasiakan diri Allah itu pada diri insan. Sembunyikan diri Allah itu pada diri manusia. Sembunyikan diri Allah itu pada diri orang. Sembunyikan diri Allah itu pada diri masing-masing. Disitulah dikatakan oleh Rasul, man arafallah fahuwallah. Ini dari ujung-ujung kaji Bapak Ibu ya. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang kuda, irada, dan hayat, fahuwallah. Maka yang wujud itulah yang Allah tuh. Yang melihat, mendengar itu yang Allah tuh. Ketika kita sudah paham, yang wujud itu yang Allah, yang melihat, mendengar itu yang Allah, man arafallahu kala lisanahu. Ini penutupnya. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah, keluhlah lidahnya. Keluh lidah itu tidak ada lagi pengakuan di dalamnya. Maksud itu, keluh lidah itu maksudnya tidak ada lagi pengakuan. Tidak boleh mengatakan kita ini Tuhan. Itu yang katakan kata yang tiada terkatakan. Cukup diam. Diam di dalam sadar. Sadar di dalam iman itu. Nggak ada kata-kata lagi pengakuan di situ Bapak Ibu. Ini yang orang yang arif. Dia bisa menyimpulkan gaji ini. Rupanya Tuhan yang kita cari selama ini, bertahun-tahun kita mengaji, rupanya Tuhan yang kita cari itu sudah nyata pada diri sendiri. Kenapa kita baru malam ini tahu gitu?
Karena kita diberitahu oleh mursyid atau ilmunya tuh. Kalau nggak diberitahu, apa ya kita mencari Bapak Ibu? Sama ibarat ikan mencari cerita ikan mencari air itu viral kali dah tuh. Nggak perlu saya ulang lagi itu. Nanti tambah 1 jam lagi itu kajinya. Cukup dipahami, disadari itu Bapak Ibu. Kalau udah paham, kala lisanahu. Nggak ada lagi pengucapan kata di situ Bapak Ibu. Diam di situ. Nggak boleh diungkap-ungkapkan lagi. Ya, rahasiakan di situ. Contohnya, kalau beras sudah jadi lontong, beras sudah jadi nasi, bolehkah lontong dan nasi mengatakan dirinya itu beras? Walaupun Bapak Ibu makan lontong, makan nasi, jangan dibilang makan bilanglah makan apa? Bilanglah makan lontong dan nasi. Walaupun makan lontong dengan nasi, hakikatnya yang dimakan dari lontong dan nasi itu adalah beras. Jangan salah pula Bapak Ibu yang hakikat dikeluarkan. Bu, beli beras 5.000. Tujuannya makan lontong, tapi bilang beras tuh. Itu udah gak sewai itu dah. Ya, rahasiakan tuh. Nah, jadi kalau kita sudah kenal Allah, Allah sudah wujud dan nyata sempurna pada diri. Inilah diri ori yang Tuhan itu rahasiakan. Tapi kita sudah sadar, sesadar-sadarnya yang kita panggil itu tiada lain adalah diri nyatanya tuh Tuhan. Ini yang disebut dari Allah, bagi Allah, untuk Allah tuh. Nggak ada dari kita untuk Allah, nggak ada untuk Allah bagi kita, nggak ada dari Allah bagi Allah dan untuk Allah.